bisa jawab. Nah ini satu hal poinnya bahwa umat Islam ini, terutama santri-santri kita itu harus dididik paham tentang kristologi. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini mereka harus bisa menjawab sekaligus mengcounter gitu kan. Jadi saya tanya, kenapa dalam Islam itu disebut dengan agama teroris gitu kan? Ya mereka nggak bisa jawab, akhirnya mereka mengarahkan saya ke salah satu ustadz. Namanya Ustadz Sudirman Latsa di Sumatera Utara. Dan Masya Allah bang, Ustadz itu sama kayak abang. Hanya saja kan abang generasi baru ya. Nah dia nih generasi tua. Waduh, Bible lebih paham dia daripada orang Kristen bang. Iya. Dia warga Muhammadiyah. Iya, Masya Allah. Ketika ketemu, langsung dia tanya, ada apa Kristen? Mau nanya apa? Katanya, tentang Islam. Dia jawab. Lalu dia nanya balik, kamu Kristen? Iya Kristen saya. Kamu menganggap Yesus itu Tuhan? Iya Tuhan lah. Langsung, ini Bible kamu seperti ini kan, ini Bible Katolik, ada Bible Protestan. Kamu kan Protestan, nih baca. Cari satu ayat secara tekstual tanpa tafsiran apapun, secara jelas Yesus menyatakan dia Tuhan, sembahlah aku maka akan masuk surga. Wah, saya merasa ada ayatnya bang. Kan saya Kristen. Iya. Mungkin kan pendeta saya itu menyuruh menuhankan Yesus kalau ayatnya nggak ada kan gitu. Saya merasa ada ayatnya. Iya. Baca kan 4 itu ya, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Waduh capek ini nyarinya Pak Ustadz. Ya udah bawa saja. Bawa persoalan itu nanti kamu jawab. Sampai di rumah nggak ada saya temukan. Itulah saya langsung diskusi dengan bapak saya. Bapak saya menjawab imani saja. Sang pendeta ini. Iya bapak saya kan pendeta. Imani saja. Wah saya nggak merasa puas. Saya temui pendeta GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia. Saya datangin pendeta itu langsung ke rumahnya. Dia lagi malam itu dia lagi mimpin doa bersama. Saya tunggu sampai malam, sampai dia keluar. Ada apa Christian? Saya mau bertanya satu hal Pak Pendeta. Tunjukkan satu ayat di dalam Bible ini Yesus mengatakan Tuhan. Saya bingung, saya menuhankan Yesus kok ayatnya nggak ada. Sudah saya cari-cari gitu. Memang tidak ada ayatnya. Imani saja. Otak kita nggak sampai ke sana. Wah itu sudah nggak bisa terima bang. Akhirnya ya saya kembalilah ke Pak Ustadz itu, Pak Ustadz Sudirman itu, akhirnya belajar dengan dia setengah tahun tentang Islam, tentang Kristen, dan di bulan ke-6 itu akhirnya saya putuskan masuk Islam, usia 17 tahun. Nah saya sampaikan ke keluarga saya, diizinkanlah saya masuk Islam, ditandatanganilah, karena waktu itu kan saya masuk Islam usia 17 tahun di bawah umur. Jadi nggak ada ustadz yang berani mensyaratkan saya bang. Kalau ada ustadz yang berani mensyaratkan saya, masuk hotel ustadznya. Jadi disuruh minta tanda tangan orang tua. Akhirnya tanda tangani, tapi ya konsekuensi diusir dari rumah. Diusir itu sih sebenarnya bukan bentuk kebencian menurut saya, tapi test the water gitu kan, mau ngecek ini. Ini pasti anak ini 2 hari nggak ada duit pasti balik lagi kan gitu. Iya betul. Akhirnya saya pulang, saya kan disyaratkan 8 Februari. 2 hari, 3 hari akhirnya saya datang ke rumah. Waktu itu saya tinggal di panti asuhan di Sumatera Utara, panti asuhan Muhammadiyah. Jadi ustadz-ustadz itu mengatakan, Christian, waktu itu sudah berganti nama, mereka katakan kamu tetaplah memiliki hubungan darah dengan orang tuamu. Agama ya agama, akidah, tetapi hubungan darah tetaplah tidak bisa memisahkan. Kamu datang silaturahmi ke rumah orang tuamu. Ya saya silaturahmi. Waktu saya datang itu mereka senyum-senyum. Wah ini pasti mau kembali ke Kristen nih gitu kan. Tapi saya cium tangan mereka, saya bawa makanan. Lalu mereka bilang, gimana nggak ada duit lagi ya? Mau balik ke Kristen ya? Enggak, saya datang justru mau silaturahmi. Saya datang sebagai anak kepada orang tua dan keluarga. Wah akhirnya ya debat panjang. Kenapa kamu tetap ingin di Islam? Ya debatlah. Nah setelah itu ya tetap saya jalin silaturahmi. Dan setelah sekolah saya selesai pendidikan SMA, saya berangkat ke Jakarta difasilitasi Arimatea Pusat. Waktu itu ketuanya Pak Diki Chandra. Saya berangkat ditempatkan di Wisma Mu'alaf Bintaro.
Setelah itu difasilitasi masuk pesantren di Mahat Ali Arroya, Sukabumi, Jawa Barat. Belajar bahasa Arab. Setelah itu selesai dari Arroya, kuliah di UIN Jakarta, pendidikan bahasa Arab. Dan alhamdulillah berdakwah sampai hari ini. Masya Allah. Tanggapan keluarga deh, mereka masih pendeta, masih aktif sampai hari ini. Masih aktif. Jadi ya kami sering dialog, diskusi gitu. Terutama dengan abang ipar saya. Dia S3. Pendeta juga. Pendeta juga. Jadi sering diskusi. Nah, yang lebih cair itu abang saya nomor 3, dia Katolik. Iya. Dia lebih cair malah. Dia bilang ya udah terserah. Dia sering bela saya gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus dan mereka melihat saya sepertinya memang nggak akan pernah bisa dibalikkan lagi ke Kristen. Malah saya ingin tarik mereka ke Islam. Ya sudah, akhirnya sekarang ya agamamu, agamaku. Tetapi sesekali ya tetap diskusi lah kami, Bang. Iya. Pernah ngumpul? Pernah ngumpul, Bang. Ya kami kumpul itu ramai-ramai seluruh keluarga ketika ya bapak saya meninggal dunia, Bang. Itu 5 tahun yang lalu. Ya, bapak saya pendeta asal Antarigan. Kemudian beberapa kali kalau saya ke Sumatera Utara, kan ada desa binaan kita, Bang, di Sukanalu, Karo. Ada desa binaan kita. Kemarin kita kurban, udah 3 tahun masjidnya itu setelah dibangun nggak pernah kurban, kita kurban, banyak mu'alaf di sana. Jadi setiap saya ke Karo, ya saya silaturahmi ke keluarga. Iya, Masya Allah, luar biasa. Berarti ada pengalaman yang sangat luar biasa. Biasanya kan gini, beberapa teman kita yang kita mu'alafkan itu, bapaknya doang yang pendeta atau ibunya aja. Tapi ini yang hebat ini adalah saudara semuanya pendeta, orang tua sendiri pendeta, dan bisa keluar kemudian dari Masya Allah, dari keruman para pendeta ini. Ya itu di kan, usia Bang, yang masih muda. itu memang ya kun fayakunnya Allah ya. Jadi kalau Muslim ini ya teman-teman kita yang Islam dari kecil atau Islam dari lahir, seharusnya bisa mengambil ibroh dari peristiwa saya, Bang. Bapak saya pendeta, punya gereja. Mama saya ya orang gereja lah ya, pelayan gembala Tuhan ibaratnya begitu. Ya, kemudian abang, kakak, adik saya, termasuk abang saya yang Katolik itu juga sering kayak apa ya, sakramen itu dia bagian di depan juga. Nah, dari abang saya sampai adik saya pendeta, tetapi atas izin Allah saya yang ditarik oleh Allah masuk Islam. Itu kan hikmahnya bagi yang Muslim, kok bisa? Tetapi memang itulah mungkin Allah ingin menunjukkan bahwa yang anak pendeta saja dikelilingi keluarganya Kristen yang taat saja memilih masuk Islam dengan perjuangan yang luar biasa, maka yang Islam dari kecil ini harusnya lebih istiqomah, lebih sungguh-sungguh dalam iman Islamnya, dan jangan pernah sekalipun tergoda untuk keluar dari Islam. Masya Allah ya, amin. Terus terakhir adikku, ini kan ada tema hangat yang selalu saya angkat. Tema ini latar belakangnya ketika saya coba merenung bagaimana bisa mencoba meluruskan dan menguntai tali kusut terkait dengan konsep doktrin dogma yang tidak pernah bisa terselesaikan hanya dengan percaya saja gitu loh, tanpa ada pendekatan mantik, logika sehat. Saya angkat tema, apakah para eksekutor penyaliban Yesus itu adalah pahlawan atau penjahat bagi orang Kristen? Ini sudah beberapa malam saya angkat tema ini. Dan memang saya panen, bukan panen mu'alaf, enggak. Apa yang saya pikirkan selama ini bahwa pernyataan saya itu tidak selamanya keliru. Ketika saya mengatakan bahwa banyak saudara Kristen bertahan di agamanya karena satu, terlanjur Kristen. Kedua, mereka tidak mendapatkan bimbingan yang baik. Baik dari kalangan mereka sendiri maupun dari kita yang punya kewajiban nih. Karena kita kan kewajiban. Faqatilu awliya asyaitan. Kita kan punya kewajiban untuk melawan kemudian
saudara-saudara setan itu. Maka kita punya tugas menyampaikan Al-Quran, risalah kebenaran kenabian, dan juga pewahyuan Al-Quran itu sendiri. Dan dinul Islam secara keseluruhan, secara pokok. Nah, apa yang saya panen di situ? Ada yang mengaku penyalib Yesus adalah pahlawan. Ada yang mengatakan iblis yang merasuki Yudas pahlawan. Ya, bahkan ada yang saya katakan kepada mereka, kalau itu yang menjadi pola keyakinanmu, berarti juru selamat yang sesungguhnya adalah mereka yang menyebabkan Yesus kalian itu disalibkan. Apa yang terjadi? Dia mengatakan iya. Coba. Ada juga yang mengatakan pelaku-pelaku penyaliban itu adalah penjahat. Konsekuensinya ketika mengatakan penjahat, berarti mereka mendapatkan keselamatan dari si jahat. Tanpa si jahat, mereka tidak selamat. Nah, ini banyak hal. Nah, itulah kalau tanggapan Adinda sendiri, bagaimana melihat tema yang saya angkat ini, terlepas daripada ini hanyalah sesuatu hal yang ya mungkin tidak menarik bagi banyak orang, tetapi bagi saya yang berkecimpung di dunia apologet perbandingan agama Islam Kristen, di mana dua agama ini adalah agama syiar, maka ini adalah hal yang sangat penting menurut saya. Selama kita bisa meluruskan niat kita bahwa kita melakukan ini bukan untuk mengolok-olok, tetapi semata-mata karena kita cinta kepada mereka. Karena banyak di antara mereka yang terlanjur Kristen aja, bukan karena mereka itu memang sudah menemukan kebenaran, tapi karena semata-mata terlahir dalam keadaan keluarga semuanya non-Muslim, kemudian ada yang karena nikah, ada yang karena ekonomi dan seterusnya. Nah, kalau menurut adik saya ini gimana dengan tema yang saya bawa ini? Silakan. Jadi gini Bang ya, seperti yang Abang sampaikan, sebenarnya musuh orang Kristen itu bukan Al-Quran, musuh agama Kristen itu bukan umat Islam, tetapi musuh agama Kristen itu yang pertama Bible-nya sendiri, yang kedua adalah bahasa asli Bible itu sendiri. Jadi Bible itu dan bahasa Bible itu musuhnya orang Kristen. Karena ketika kita baca Bible, ya seperti Abang bilang itu, seharusnya eksekutor penyaliban Yesus itu disebut dengan pahlawan. Kalau kemudian mereka kita tantang, tunjukkan satu ayat di dalam Bible, Yesus mengatakan Tuhan. Lalu mereka ambil di dalam Matius yang Yesus mengatakan, ya benar, aku adalah Tuhan, pakai H. Nah, kalau kita balikkan ke bahasa aslinya, itu bukan Theos, tapi Kyrios, yang artinya kan guru, pemimpin. Jadi, jujur aja Bang, apa yang Abang sampaikan hari ini di TikTok, mungkin hari ini mereka masih malu-malu mengakui kebenaran, gitu kan? Atau saking gengsinya dengan bernada mengejek, ya iyalah bahwa yang menyalib Yesus itu pahlawan, ya mungkin mengejek begitu kan. Tetapi satu saat Bang, di antara mereka itu kelak insya Allah ada yang mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Amin, amin, amin. Dan jujur aja Bang, sebenarnya ya di zaman informasi terbuka ini, kalau kita mau jujur sama mereka, sebenarnya banyak orang Kristen itu yang sudah tahu agama mereka itu carut marut gitu loh. Tidak sesuai dengan logika, kemudian prinsip ketuhanannya juga cacat, lalu kemudian mereka pun tidak pernah membaca Bible-nya dengan serius, tapi kemudian juga mereka sudah menyadari bahwa itu dogma, doktrin yang tidak bisa dipertanyakan. Kemudian mereka berteman dengan orang Islam, setiap mereka bertanya tentang Islam, jawabannya berdasarkan data, referensi, dalil, bukan katanya, bukan teori, bukan retorika umat Islam atau para ustadznya. Sebagaimana kalau kita bertanya kepada pendeta, satu pertanyaan 7 pendeta 7 jawaban. Beda-beda Beda-beda jawabannya. Kemampuan teori sesuai dengan kemampuan retorikanya.
Kalau dia nggak cerdas retorikanya, pusing kita dibikin ngantuk sama dia. Jadi memang ya banyak sih. Kalau saya yakin Bang, banyak orang Kristen itu yang sudah yakin bahwa dia sebenarnya berada di tempat yang tidak sesuai dengan keyakinan agama yang benar. Tetapi seperti Bang bilang tadi, terlanjur Kristen atau kemudian ingin meninggalkan Kristen, khawatir kehilangan segalanya. Dan akhirnya apa? Jujur saja Bang, banyak orang Kristen itu sebenarnya sudah agnostik. Iya, iya, betul. Minimalnya dia Kristen KTP tapi nggak pernah ke gereja dan benci sebenarnya dengan pendetanya, dengan omong kosong pendetanya. Tapi karena memang ya gengsi ya, karena memang keluarganya Kristen, lalu misalnya abang nih berbicara seperti ini, lalu kemudian mereka ikut mengolok-olok abang, itu lebih kepada gengsi saja, bukan panggilan iman, gengsi saja. Kalau kita mau jujur Bang, mereka itu sebenarnya udah Kristen KTP Bang, Kristen KTP saja, yang ke sekolah minggu ataupun ke gereja remaja-remaja itu, aduh saya sudah merasakannya Bang. Ya mohon maafnya, ya pengen lihat cowok ganteng, pengen lihat cewek cantik gitu kan. Nah, lalu ya ingin show up lah segala macam lah. Jadi ya itu tadi Bang, mereka sebenarnya gengsi saja. Jadi apa yang Abang sampaikan nih gas terus Bang. Alhamdulillah. Kadang kan ada orang kan, sebentar ini saya ambil Bang, sebentar. Sebentar. Nah ini. Nanti Abang akan mendapati tuh Islam liberal atau Islam nggak ngaji, atau orang pura-pura Islam pada Kristen mengatakan, ngapain bahas agama lain di TikTok, ngapain bahas Bible Kristen, berarti dia belum ngaji Bang. Makanya ini saya tulis nih, saya bagikan gratis PDF-nya nih, tebalnya 130 halaman, judulnya Jejak Kristologi dalam Karya Ulama Klasik Islam. Jadi ulama klasik itu membahas kristologi. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Hambali, Imam Ar-Razi. Ulama-ulama klasik berbicara tentang kesalahan-kesalahan ya Bible, bahwa Bible itu buatan tangan manusia. Itu ulama-ulama masa dulu bahas itu. Lah, kemudian kita di zaman sekarang ini, siapa kita yang sok hebat ketika di zaman penuh fitnah mengatakan jangan bahas agama lain? Bagaimana kita membuktikan bahwa hanya Islam yang benar kalau kita tidak mengupas agama lain dan membuktikan inna dina indallahi Islam itu? Jadi harus dibandingkan untuk mencari kebenaran, dan pada akhirnya Islam agama yang benar. Jadi gas terus Bang Zuma. Kita Masya Allah. Abang di belakang kita dukung. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Baik Dinda, mungkin antum mau istirahat. Izinkan kami untuk tetap berjuang di sini. Insya Allah amanah yang antum berikan kami akan jalankan. Semoga teman-teman kita yang ada di sosmed ini yang menjadi pemerhati bisa sedikit membantu orang tua kita yang sedang kena ujian. Gitu ya. Siap, jazakallah khairan Bang Da dan teman-teman. Bi khairat Dinda. Mudah-mudahan kapan waktu kita ketemu Bang, khususnya nanti di acara API. Insya Allah. Mudah-mudahan saya berkenan bisa ya diterimalah kehadiran saya nanti di situ Bang. Pasti dong. Bergabung dengan jamaah untuk bertemu dengan teman-teman API lainnya. Barakallahu fikum Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama adekku. Salam sama pejuang-pejuang yang lain ya. Terima kasih. Salam dari Bang Suma bilang. Terima kasih ya Bang. Oke, baik. Ya, Ustadz, nanti komunikasi sama Bang Andi atau sama Gurunda ya tentang ini. Siap, Abang, siap. Oke, jazakallah khairan kasiran. Sehat selalu Ustadz. Syukran, terima kasih Bang. Amin, Allahumma amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pencari cuan sama Casanova, Muslim apa Kristen? Pencari cuan, Casanova. Pencari cuan. Pencari duit. Wah, nggak ada suara. Ya, Casanova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, muslim Bang. Ya. Masya Allah. Ya, salah pencet mungkin diturunkan aja biar Baik. yang bisa supaya bisa ada Siap. diskusi.
Bisa sehat. Oke. Terima kasih bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi